Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Afwan, tulisannya kecil-kecil ya jadinya ya. Bapak-bapak aman ya? Perlu kacamata kayaknya Pak. Satu paket ini, kertas sama kacamata. Nggak kelihatan Pak ya? Samar oke. Matan apa? Ala kulli hal. Tujuan dari ana di situ adalah ketika ana menyampaikan semua apa yang ana tulis di situ tertuang dalam kitab Al-Mufid fi Muhimmati Tauhid, yaitu ketika ana menyampaikan pendapat tadi ada sumbernya. Kalau seandainya antum dengar dari ucapan ana, nah dasarnya itu yang ana tulis di kertas-kertas dan itu ada di kitab. Jadi tujuannya adalah kalau seandainya ada yang tidak cocok, minimal sumber yang ana bawakan itu tercatat di situ ada, tanggalnya ada. Jadi misalkan ada bapak yang merasa ini penyampaiannya nggak tepat ini, mohon koreksi saya. Betul apa nggak apa-apa. Kita ini kan yang susah kita wallahu alam ya, mungkin tergantung lingkungan, kurang menerima perbedaan pendapat. Yang mana kita terbiasa dengan pendidikan kolonial. Beda pendapat ya senjata. Itu kita dapatkan dari orang tua kita. Kalau kita berbeda pendapat dengan bapak kita langsung main rotan. Meskipun akhirnya kita jadi tertib, itu ada plusnya. Minusnya adalah kita terbiasa tidak siap menghadapi pola pikir yang berbeda. Nah, itu kita mulai pelan-pelan kikis. Dengan apa? Ketika ada yang berbeda pendapat, daripada langsung ngomong, ini mah orangnya beda, daripada menghakimi seperti itu, mending diskusi. Jangan-jangan aslinya sama, cuman golek duwe beda tempat. Aslinya ternyata kita sama loh, cuman beda pendapatan. Nah itu loh. Jangan-jangan itu, karena memang ternyata beda pendapat itu mudah untuk didudukkan bersama. Yang susah itu kalau rebutan makan, rebutan sumber makanan. Itu terbukti dua instansi dakwah yang ideologinya sama itu bisa gak akur kalau sudah rebutan murid. Nah itu kan. Atau jangan-jangan selama ini kaum muslimin pisah-pisahnya, pecah-pecahnya bukan karena ideologi. Jangan-jangan ya, ideologi itu adalah suatu hal yang dikambing hitamkan, kambingnya gosong. Faktanya adalah yaitu tadi rebutan jamaah. Nah, jangan-jangan gitu. Buktinya kalau ada berbeda pendapat antara dua dai, dua ustadz, ustadznya serang-serangan, santai-santai aja, adem-adem ayam kalau duduk bersama ustadznya. Yang keras siapa? Murid-muridnya atau admin-adminnya. Ini yang rame. Kenapa? Ya berpotensi berpotensi viral. Kan seperti itu. Dai-nya yang berilmu duduk majelis ilmu enggak masalah gitu loh. Jadi tolong kalau seandainya Anda sampaikan, karena yang kita sampaikan ini adalah tauhid dan tentunya keyakinan, cara berpikir orang itu berbeda-beda. Dipastikan cara berkeyakinannya juga akan berbeda-beda tergantung dengan cara dia memahami. Kalau memang ada sesuatu yang tidak difahami atau ada sesuatu yang berbeda pemahaman, langsung di situ ada buktinya, saya tertulis tanggal. Nah, lupa nulis Masjid Bahmudahnya. Insya Allah antum ingatlah dengan setengah lembarnya itu ciri khas dari Bahmudah. Ya, biasanya HVS itu kan utuh ya, ini di tengah setengah, berarti Bahmudah ini. Ya kan? Ala kulli hal. Kenapa saya kasih mukadimah di sini? Karena pembahasan kita agak sensitif. Mengingat pertemuan kita yang lalu
itu cukup sensitif dan videonya nggak naik, berarti aman Pak ya. Berarti kalau seandainya memang ada yang kurang berkenan, nggak dinaikkan di YouTube, alhamdulillah berarti aman. Pembahasannya adalah tentang pemahaman tauhid itu dibagi menjadi 3. Nah ya, di sini insya Allah kalau kita menyampaikan materi tauhid dibagi 3, di luar sana langsung dibaca, langsung dijadikan bahan bulian. Kenapa? Karena sudah tersebar para dai, bahkan dai ya, bukan orang-orang yang lelah hidupnya untuk mencari nafkah dan maisha keluarganya, sehingga gak punya waktu untuk menuntut ilmu. Yang ngomong adalah dai, yang berarti mendedikasikan waktunya untuk ilmu. Ngomong tauhid kok dibagi 3. Nah ini kok dakwah salafi membagi tauhid menjadi 3. Apa bedanya? Nah ini ikhwatah, kita jelaskan di sini pelan-pelan. Tauhid yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah mengesahkan Allah, betul nggih? Itu mengesahkan Allah. Kemudian apa tanggung jawab kita sebagai hamba ketika kita ingin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup mengesahkan Allah itu adalah dengan menghafalkan kata ketuhanan yang Maha Esa? Konsekuensi atau tanggung jawab kita sebagai hamba di hadapan tauhid itu ada 2. Jangan 3 dulu Pak, langsung kaget nanti. 2 dulu. Yaitu apa? Yang pertama adalah tauhid mengimani dan menetapkan. Percaya dan menetapkan. Berarti apa? Ada di dalam keyakinan. Apa yang kita dituntut? Cukup yakin. Contohnya Allah sang pencipta. Kita suruh ngapain? Ya suruh percaya. Allah sang pemberi rizki. Suruh ngapain? Ya suruh percaya. Nah kemudian apakah ada tanggung jawab lain? Yaitu adalah tauhid yang kedua. Ini yang membedakan antara kaum muslimin dan umat-umat yang mereka punya banyak dewa tadi, yang sama-sama melafalkan ketuhanan yang Maha Esa. Bedanya apa? Yang kedua adalah kaum muslimin ibadahnya hanya satu kepada Allah saja. Itu yang membedakan, atau disebut sebagai tauhid ibadah. Berarti apa? Berarti kita harus mentauhidkan Allah dalam praktek kita, ibadah kita. Sholat buat siapa? Sholat buat Allah. Menyembah, zikir buat siapa? Buat Allah. Menyembelih buat siapa? Buat Allah. Inilah yang membedakan antara kaum muslimin yang menyembelih kambing di hari Adha untuk Allah, atau di hari Arafah untuk haji untuk Allah, dengan orang yang menyembelih. Jadi tauhid itu ada 2 tuntutannya. Yang pertama dituntut percaya, yang kedua dituntut untuk praktek. Nah ini dua-duanya konsekuensi. Kenapa? Kalau gugur dua-duanya, salah satu di antara keduanya nggak bermanfaat tauhidnya. Pertama percaya doang, tapi prakteknya enggak. Percaya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, tapi ternyata ketika ibadah tidak hanya kepada Allah, maka tauhidnya rusak, tertolak. Atau ibadahnya hanya kepada Allah, tapi keyakinannya bercabang. Contohnya ya, yang pertama, orang yang meyakini bahwa Allah Maha Esa, tapi ibadahnya bukan kepada Allah saja. Siapa? Kafir Quraisy yang sudah kita ceritakan pekan lalu. Ini yang membedakan antara Allah antara kaum Quraisy dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada pada praktek ibadahnya. Karena mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang mereka menyembah Allah? Allah yang bilang. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Apa jawabannya? La yaqulunna Allah. Kalau seandainya kita ditanya ke orang-orang kafir Quraisy dulu yang mengusir Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Keyakinan mereka mengesahkan Allah.
Tapi ternyata ketika beribadah, mereka nyembahnya ke berhala yang berjumlah 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Tidak hanya berhenti di situ. Oh, itu mungkin bisa jadi salah faham. Tidak hanya di situ. Ketika Allah utus seorang nabi dan rasul yang mengajak praktek ibadahnya hanya kepada Allah, disiksa. Pengikutnya dibunuh. Nabinya diusir. Berapa kali Nabi nggak diusir ya, Afwan? Nabi diusir itu pertama, akhirnya Nabi lari ke Taif. Yang kedua, ketika Nabi mau ke Madinah, itu Nabi nggak diusir. Tapi mau dibunuh, kemudian Nabi kabur sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah, mereka tidak mengusir Nabi, tapi mereka mau membunuh Nabi. Lebih parah, bahkan ketika Nabi berhasil lari, dikejar dengan 100 onta jaminannya. Kalau seandainya perbedaan praktek ibadah tidak sepenting itu, lalu buat apa mereka sampai mau membunuh Nabi? Lalu buat apa sampai Nabi melakukan banyak sekali peperangan-peperangan, episode perang? Tapi ya tetap aja ada orang yang mengatakan perang Nabi sama kaumnya itu kan perang politik. Kalau dikatakan Nabi perang dengan para kafir Quraisy dikatakan politik, benar apa salah? Benar apa salah? Kalau yang dimaksudkan adalah tujuan utamanya politik, salah. Tapi kalau dalam pertempuran itu ada upaya politik, benar. Iyalah, karena dalam peperangan itu main politik juga. Seperti Nabi mengirimkan mata-mata, itu politik. Seperti Abu Sufyan mengenali pasukan Nabi, itu politik. Dari pemahaman siasah, lingkungan, yang mana ketika itu rata-rata politiknya diwarnai dengan pertempuran. Pernah dengar ya, dari mana Abu Sufyan mengenali bahwa ini mata-matanya Rasulullah? Dari bekas pembakaran api unggunnya 2 orang tadi. Diorek-orek api unggunnya, kemudian di situ ada kotoran unta yang tercampur dengan apa istilahnya? Antum tahu biji kurma itu kalau kering kan ada kulit putih-putihnya ya? Ya kan? Terus di antara di biji kurma itu kan ada belahannya. Nah, di belahannya itu kayak ada 1 garis benang di ujungnya. Biasanya ada ya. Coba antum kalau makan kurma, bagian belahannya itu nanti kayak ada benangnya. Kalau di telo itu biasanya ada sontrotnya. Nah, tapi ini di biji benangnya, di biji kurmanya. Itu menjadi ciri khas kurma Madinah. Putih-putih kulitnya itu sama yang di tengah-tengahnya hanya ada di kurma Madinah. Kalau kurma non Madinah tidak seperti itu bentuknya. Oh, ini berarti dari Madinah. Karena ontanya aja makan kurma Madinah, berarti jumlah kurmanya banyak. Berarti ini dari Madinah. Politik. Kenapa Nabi menyerang kafilahnya Abu Sufyan? Kenapa bukan nyerang kota Mekah? Politik. Diambil dagangannya, dilemahkan jalur perdagangan. Itu politik. Jadi kalau dikatakan perang Nabi menggunakan politik, siasah politik, betul. Tapi tujuan utamanya bukan politik. Kalau tujuan pertama Nabi berperang dengan umatnya adalah politik, Nabi sudah ditawari sejak awal. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu pengen jadi pemimpin, kami jadikan engkau pemimpin sekarang. Tawarannya seperti itu. Apakah ini menyalahi aturan? Mereka akan mengingkari janji kemudian ketika Nabi Muhammad jadi pemimpin? Tidak. Karena memang pada dasarnya Nabi adalah keturunan para pemimpin. Bahkan kalau seandainya ayahnya Abdullah tidak meninggal, yang memimpin sepeninggal Abdul Muttalib kakeknya adalah Abdullah. Itulah kenapa ketika Abdullah meninggal, kepemimpinan dikasihkan ke Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Karena Abu Thalib saudara sebapak dan seibunya Abdullah. Makanya kepemimpinannya dikasihkan ke Abu Thalib. Padahal secara ekonomi Abu Thalib susah, sampai utang-utang buat menjadi pemimpin tadi. Dari dulu jadi pemimpin butuh dana ya. Nggak, anak lagi bahas Quraisy, Afan. Yang pada akhirnya nanti diserahkan ke Al-Abbas yang seorang yang kaya. Tapi pada dasarnya aslinya Abdullah. Kemudian setelah Abdullah siapa? Putranya satu-satunya, Rasulullah SAW. Tidak menyalahi aturan.
Tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah menekankan dakwahnya adalah untuk tauhid ibadah. Bukan tentang tauhid keyakinannya saja, tapi tauhid ibadahnya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Bahkan kalau seandainya itu adalah untuk orang bilang toleransi yang mengadukkan segalanya tanpa aturan, mereka sudah minta, ya Muhammad, ayolah kita ini beda pendapat, ayolah toleransi. Ayolah. Sehari saya nyembah Allah saja, di hari yang sama kamu nyembah berhala. Besoknya kita kembali ke keyakinan masing-masing. Joinan. Senin Rasulullah nyembah 360 berhala, kafir Quraisy nyembah Allah Subhanahu wa taala. Di hari berikutnya gantian. Atau pemahaman yang lain adalah Senin kita nyembah berhala bareng-bareng, Selasa kita nyembah Allah yang Maha Esa bareng-bareng. Turunlah firman Allah, Qul ya ayyuhal kafirun, yang sering kita baca di setiap bulan Desember. Viralnya di bulan Desember doang soalnya. Padahal bertauhidnya gak cuma bulan Desember. Kalau Desember bacanya Qul ya ayyuhal kafirun. Ketika ada kenaikan Isa Al-Masih, ada kenaikan nabi yang lain. Paham ya? Kenapa dirayakan gitu? Biar mirip. Kok pas kok sampai hari perayaannya kan gitu. Nah itu yang membedakan ikhwah. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, firman-firman Allah, contohnya dalam ayat-ayat, ketika Allah melakukan pengulangan, tidak mungkin itu cuma pengulangan untuk penekanan. Pasti ada maksud yang lain. Contohnya di Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala alam. Pujian. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja satu-satunya yang memiliki hari pembalasan. Tiga-tiganya pujian. Padahal dari 7 doang nih ayat yang dikatakan Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab. Induk dari semua firman Allah yang dalam 7 ayat. Tiga-tiganya serupa. Sama-sama pujian. Apakah di situ nggak ada makna yang lain selain pujian tiga-tiganya diulang? Pastinya ada makna yang lain. Ketika terjadi pengulangan, pasti ada maksud di situ. Ada beda antara Alhamdulillahirabbil alamin dan Ar-Rahmanir Rahim. Tentu beda. Apa muatannya? Maka para ahli tafsir di situ membedakan. Yang pertama Al-Hamd, yang kedua Ats-Tsana. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, dua-duanya pujian. Nggak beda. Karena kita menerjemahkan. Itulah kenapa Pak, dari awal saya katakan bahasa Indonesia tidak akan mampu menerjemahkan bahasa Arab. Karena dua bahasa tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Bahasa Indonesia untuk menyatukan bangsa yang berbeda-beda agar bisa berinteraksi. Bahasa Arab untuk menentukan semua umat manusia agar bisa beragama. Tujuannya beda. Maka jangan paksakan bahasa Indonesia menerjemahkan bahasa Arab. Bukan anak anti bahasa Indonesia, tapi ya memang kepentingannya beda. Kepentingannya beda. Itulah kenapa kita temukan di tafsir Al-Fatihah, yang pertama Al-Hamd, yang kedua Ats-Tsana, yang ketiga Al-Majd. Bahasa Arabnya aja sudah beda, tapi diterjemahkan. Yang pertama pujian, yang kedua pujian, yang ketiga pujian. Apa bedanya? Bedanya adalah yang pertama Al-Hamd itu pujian pertama secara umum. Ats-Tsana pujian yang menyebutkan keagungan-keagungan di antara sifat-sifat Allah. Nah, ini beda lagi nih tauhidnya udah. Dan yang ketiga adalah Al-Majd, pengagungan, pengakuan, pengagungan dan penghambaan, penghinaan diri kita ke hadapan Allah. Engkaulah yang memiliki semuanya di hari yang mana tidak ada apapun yang menguasai. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Engkaulah zat satu-satunya, penghambaan kita, perendahan diri kita. Itu bahasa Arabnya Majd. Kalau sudah Hamd, Tsana dan Majd dikumpulkan, semua doa yang dipanjatkan setelah 3 hal ini pasti diterima. Itu ya termasuk diantara mustajabud doa ya, mengedepankan Hamd,
Tsana dan majid. Nggak ada di catatan. Ini tambahan. Afan. Ala kulli hal. Kalau kita membaca dalil Al-Quran seperti itu, pasti akan beda ternyata. Nah, dari istiqra, dari membaca firman-firman Allah tadi, maka disimpulkan oleh para ulama bagaimana agar kita mampu memahami tanggung jawab kita sebagai seorang hamba terhadap tauhid. Agar memudahkan kita membagi apa sih tanggung jawab kita. Nah, itu saja. Biar mudah, dibagilah para ulama. Tauhid itu menuntun kita, tanggung jawab kita menjadi 3 tanggung jawab. Tidak dibagi tauhidnya tetap satu. Ana jelasinnya berusaha pelan-pelan ini biar nggak ada yang salah paham ya. Tauhidnya tetap satu, mengesahkan Allah. Tapi dalam mengesahkan Allah ini ada bagaimana caranya. Apakah cukup membaca sila pertama kemudian dianggap ahli tauhid? Ya enggak. Lawang umat non muslim aja mengucapkan sila pertama. Nah itu tadi kan, berarti kan beda tanggung jawabnya. Itu tadi tanggung jawabnya adalah ada 3. Yang pertama adalah tauhid fi rububiyatihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaannya, kemampuannya memiliki, kepengaruhannya dalam alam semesta ini. Bahwa segala hal yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwatul Islam, yang mampu memahami konteks ini adalah hanya orang-orang yang memiliki akal sehat. Akal sehat itu apa? Akal yang tidak ditutupi kepentingan-kepentingan tertentu. Ternyata ada orang yang berakal banget, pinter banget, tapi ketika sudah ada kepentingan jabatan dan duit, kepentingan akalnya berubah. Maksudnya apa akal yang sehat ini? Akal yang tidak dipengaruhi fanatisme golongan, pengen jabatan, pengen duit, pengen mangan. Ini hawa nafsu semua. Apalagi pengen mertua. Wah ini. Nah ini semua akal-akal yang dijauhkan dari hal-hal ini. Mereka yang memang idealisme. Maka orang yang berakal akan memahami konsep bahwa Allah itu ya cuma satu lah. Lawang ada 2 presiden aja saling perang. Mungkin gak dalam satu negara ada 2 presiden? Enggak, pasti harus ada. Salah satunya lebih tinggi dan satunya harus mengikuti. Kalau bapak memimpin, ibu memimpin, apakah pernikahan akan langgeng? Tidak. Itu menjadi dualisme. Dalam pendidikan anak, bapaknya ngomong A, ibunya ngomong B. Itu dualisme. Anaknya akan memiliki 2 topeng dalam pendidikannya. Nah, itu sudah berantakan. Apalagi alam semesta. Kalau Tuhannya ada 2 aja. Yang satu pengen jalanin matahari ke sini, yang satu jalanin matahari ke sana. Ya Allah. Pasti nggak akan jadi. Ya pastinya Tuhan itu cuma satu. Itu secara akal. Barulah nanti akal-akal tadi diliputi hawa nafsunya masing-masing. Apa hawa nafsunya? Takut dari orang tuanya, akhirnya ngomong bahwa Tuhannya banyak. Takut dimusuhi teman-temannya, akhirnya mengatakan Tuhannya ada 3. Coba tanyakan kepada orang-orang yang berakal di luar sana dari agama-agama luar. Pasti mereka akan cepat nangkep bahwa Tuhan itu harusnya cuma satu. Tapi ketika mereka ingin bertauhid, pertimbangan mereka banyak. Keluarganya, pekerjaannya, lingkungannya, bisa hancur hidup mereka. Meninggalkan keluarga yang mereka jaga selama ini sampai dewasa. Sudah enak-enak punya keluarga yang adem ayem, pekerjaan yang tentram, tiba-tiba harus mu'alaf. Gak siap mereka. Berarti apa? Akal sehatnya sudah terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Ini gak sehat sudah. Tapi kalau selama sehat, semua orang pasti mengesahkan, terima dengan konsep bahwa Tuhan itu Maha Esa. Itu terbukti sampai sekarang sila pertama tidak pernah ada yang membantah. Padahal agama yang resmi di Indonesia ada 5. Sekarang nambah 6 ya. Dan satu-satunya yang memiliki konsep Tuhan itu satu, hanya Islam. Ya mayoritas. Tapi di wilayah-wilayah yang Islam minoritas tetap aja sila pertama dibaca. Menunjukkan akal yang sehat menerima itu. Dan yang kedua adalah tauhid ibadah.
yang sudah kita jelaskan tadi. Inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim, yaitu mau nggak ngamalkan, yaitu dalam ibadahnya. Kalau dikatakan Allah sang pemberi rizki, percaya nggak? Percaya. Amalnya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Apakah sudah seyakin itu bahwa Allah yang memberikan rizki? Kenapa ketika suami mau menikahi wanita takut rizkinya berkurang? Bahkan termasuk di antara dosa besar adalah seorang ayah yang membunuh anaknya takut anaknya makan jatah rizki dia. Itu termasuk dosa besar. Kenapa? Istri itu rizkinya sudah ada yang nanggung. Anak rizkinya sudah ada yang nanggung. Allah yang nanggung rizkinya. Tapi bapaknya tetap kerja. Anak bojoku sono sing nanggung, mertuaku. Cok ngisin-ngisini wong lanang. Ya tetap kerja. Allah nanti akan bukakan rizkinya. Ya kalau rizkinya belum berlebih ya dibagi dikit lah. Biasanya waktunya update HP, nah sekarang HP-nya layarnya udah pecah-pecah, tetap itu aja. Sabar, lawang anaknya nambah. Lebih milih mana? Anaknya nambah atau HP-nya yang ganti? Ya Ahsan anaknya nambah, HP-nya ganti juga. Motornya ganti juga, istrinya nambah. Astagfirullah. Nah ini yang dimaksudkan dengan prakteknya. Nah, kalau sudah yakin di sini, pertanyaannya, kenapa menikah harus sarjana? Wahai para calon mertua, kenapa Anda mensyaratkan laki-laki yang ingin melamar putri Anda harus sarjana? Bapak, di luar sana yang pengangguran banyak membawa gelar sarjana. Berarti apa? Sarjana tidak menjamin rezeki putri Bapak. Apalagi yang enggak sarjana. Afan, tetap realistis ya. Ini yang membedakan antara seorang mukmin dengan non mukmin, yaitu dalam praktek ibadahnya. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ini sebenarnya asma wa sifat itu masuk yang pertama, rububiyah. Rububiyah itu apa? Kenapa sih kita harus menyembah Allah? Nah, itu dijelaskan rububiyah Allah. Bahwa Allah lah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa kita harus menyembah Allah? Ya kita butuh alasan. Kemudian setelah kita jawab, mendapatkan jawaban kenapa Allah dituhankan, ya tentunya karena Allah tidak membutuhkan kita, karena kita butuh Allah. Tapi kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, membutuhkan jawaban itu. Nah setelah mereka tahu alasan kenapa kita menyembah Allah, mereka butuh kenal siapa Allah. Itu dijelaskan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah itu nama-namanya ini dan sebagainya. Sifatnya adalah ini dan ini dan sebagainya. Apa tanggung jawab kita dalam asma wa sifat ini? Cukup beriman saja, tidak ada tuntutan lain. Percaya apa yang ada di Al-Quran. Al-Quran mengatakan Allah Karim, ya udah, berarti Allah memiliki sifat Karim. Allah yang dhab, Allah marah dan sebagainya, ala kulli hal, semua sifat-sifat Allah ya kita sebutkan, ya kita terima aja. Masa mau ditolak-tolak? Kan seperti itu ya. Tapi nanti akhirnya ada lagi orang-orang yang menolak. Oh enggak, Allah itu enggak punya nama-nama, enggak punya sifat-sifat. Katanya kita mengesahkan Allah. Ya udah Allah aja, jangan Ar-Rahman, jangan Ar-Rahim. Nah itu ya. Ada orang yang seperti itu. Kelompok, eksis mereka, besar. Jangan menerima sifat-sifat Allah dan nama-namanya, karena itu syirik. Ajib. Kenapa? Karena kalau kita menyembah Allah, ya udah Allah aja, jangan menyembah Ar-Rahman. Abdullah, Abdurrahman. Tuhannya dua berarti. Yang satu Allah, yang satu Tuhannya Ar-Rahman. Yang satu Abdur Rahim. Tiga berarti. Syirik itu. Nama anak MH. Hasan, Amin, Aminullah, Asy'ari. Jadi anak MH atau Hasan? Atau Amin? Ada yang masalah nggak kalau anak dipanggil MH? Ada yang masalah nggak kalau seandainya anak dipanggil Hasan? Itu nama anak semua. Misalkan anak putra antum. Anak putra antum. Kemudian antum mengenalkan ke teman antum. Putra anak namanya MH Hasan Aminullah. Nah kemudian teman antum menjawab. Namanya kok
3. Anak antum itu 1 atau 3? Antum debat atau antum tonjok? Nggak boleh menonjok perbedaan pendapat ya. Nanti dibungkam. Siapa yang bungkam? Enggak dibungkam, dibubarkan. Antum mengenalkan anak antum yang antum kenalkan, antum yang ngasih nama, ada yang nggak terima. Ya nama anak antum ya harus MH aja. Kalau Hasan ya berarti anak antum yang kedua. Kalau Amin ya berarti anak antum yang ketiga. Ndagel loh. Itu lucu. Nah itu seperti orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Sifat Allah seperti ini, nggak cocok buat Allah. Nah Allah yang ngasih tahu kok, nggak percaya. Ya seperti itu ya. Itu tauhid asma wa sifat. Dalilnya tertuang dalam surat Maryam ayat 65. Itu yang satu ana garis bawahi, itu rububiyah. Kemudian yang kedua ana tebelkan, itu uluhiyah. Dan yang terakhir nggak ana garisi, nggak ana tebelkan, itu adalah asma wa sifat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan dari langit yang banyak, 7 ya. Samawat itu jamak dari sama. Tuhan dari langit-langit, wal ard, dan juga bumi. Wa ma bainahuma, dan juga Tuhan dari antara langit dan bumi. Langit dan bumi itu ada tetap sesuatu yang ada di situ. Penghuni antara langit dan bumi itu ada. Burung-burung yang berterbangan, awan-awan yang kita lihat, yang menurunkan hujan dan sebagainya, angin yang menerbangkan segalanya. Mereka adalah penghuni di antara langit dan bumi. Siapa yang memiliki mereka dan siapa Tuhannya? Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nah, itu alasan kenapa kita harus menyembah Allah. Ada alasannya. Sang Rabb, pemilik itu semua. Kita sedang numpang di bumi yang milik Allah ini. Ya kita harus menyembah sang pemilik bumi ini. Karena hanya Allah yang memiliki. Bukan embau rekso. Bukan Batara Kala. Ya. Yang punya laut siapa? Allah. Kemudian langit siapa yang punya? Bukan Dewa Petir, Zeus. Kok tahu semua antum? Petir bukan sembarang petir ya. Antum. Ada pemiliknya. Itu alasannya. Apa kemudian tanggung jawab kita? Pada yang kedua, yang ana tebelin. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Sembahlah dan istiqomahlah dalam ibadahnya. Itu tanggung jawab kita. Yang kedua, dituntut apa? Dituntut beribadah. Amal, beda gak? Yang pertama, Rabbus samawati wal ard, Tuhan semesta alam. Nah terus apa? Apa konsekuensi buat kita? Percaya aja. Gak ada yang bisa kita lakukan di sini ketika Allah berfirman, Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Apa yang bisa kita lakukan? Ya hanya percaya. Dan kemudian yang kedua, fa'budhu wastabir, sembahlah Allah dan bersabarlah dalam menyembahnya. Di sini kita bisa nggak? Ya udah percaya, bisa nggak? Sembahlah Allah, saya percaya, bisa nggak? Nggak bisa. Perintah Allah adalah sembahlah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Menyembah. Loh beda kan? Yang pertama beda, yang kedua beda konsekuensinya dan tanggung jawabnya. Barulah itu disebutkan tanggung jawab yang pertama adalah kita harus beriman karena di situ adalah tauhid rububiyah, dan yang kedua adalah ibadah, tauhid ibadah atau disebut uluhiyah karena kita dituntut untuk praktek di situ. Wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lam itu kalau diartikan adalah apakah kamu tahu ada yang menandingi Allah, tapi ini artinya adalah sebagai istingkari. Bisa kita artikan sebagai dengan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya. Itu bisa diartikan dengan tidak ada yang menyamai Allah dalam hal kekuasaan langit dan bumi ini. Nah, hal ta'lamu lahu samiyya, tidak ada penamaan. Samiyya itu ya seperti yang menyamai dengan penamaan. Itu sudah masuk dalam asma wa sifat. Karena yang memiliki asma wa sifat Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, sang pencipta, hanya Allah yang punya. Ar-Razzaq, sang pemberi rizki, hanya Allah yang punya. Ar-Rahman, hanya pemilik yang pengasihnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim. Itulah kenapa kalau kita punya teman Abdul Aziz, jangan dipanggil Aziz.
Panggil lengkap Abdul Aziz. Panggil Abdul Aziz. Antum tahu Abdul Aziz itu artinya apa? Hamba Allah yang maha perkasa. Kalau ajiz artinya apa? Ajiz? Orang yang gak mampu ngapa-ngapain. Orang tua itu dikatakan syabih atau sebeh. Orang yang panjang usianya. Kecuali kalau orang tua yang sudah mulai sakit-sakitan, bukan orang tua istilahnya, tapi ajuz. Ajuz itu orang yang sudah tidak mampu melakukan banyak hal. Atau fa'ilnya ajiz. Jadi kalau kita manggil Abdul Aziz, hamba dari zat yang maha perkasa, panggilannya ajiz, lemah. Nah, itu kan. Atau Abdullah, panggilannya dolah. Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dolah. Apa bahasa Arabnya dolah artinya? Sesat. Dollah waladdallin. Masdarnya adalah dollah. Bahasa Jawanya dolah. Dolah itu sesat. Abdul Qadir, hambanya zat yang maha mampu. Panggil apa? Qadir. Qadir dalam bahasa Arab dari kata kadroh. Apa itu? Butek. Kotor itu kadroh. Qadir orang yang masa depannya suram. Sangar ya kita ya. Emang udah bakat ngerubah nama orang. Gak melok selamatan ya. Nah, dari dalil ini kita temukan dari 3 tauhid tadi ada ayatnya. Ada dalilnya enggak? Ada. Kata siapa sih tauhid dibagi 3 tanggung jawabnya? Ini ayat Qur'annya ada. Ini cuman 1 ayat kecil saja. 1 ayat yang menggabungkan semua. Nanti ada ayat secara mendetail per babnya yang menjelaskan itu semua. Jadi Al-Quran itu ada menjelaskan itu semua. Jadi bukan tauhidnya yang dibagi, tapi tanggung jawab kita sebagai hamba terhadap tauhid itulah yang dijelaskan oleh ulama agar kita gak salah faham. Biar mudah fahamnya aja. Pertanyaannya, okelah anggap pembagian pemahaman tauhid ini dibagi menjadi tanggung jawab 3 hal, asma wa sifat, uluhiyah dan rububiyah. Ini sesat, salah, punya Wahabi ini, menyesatkan. Islam yang sudah lama di Indonesia nggak menjelaskan tauhid menjadi 3. Ana tanya, apa efek negatif dari penjelasan tanggung jawab seorang hamba terhadap tauhid itu ada 3? Apa tanggung jawab? Apa kesesatannya? Apa efek negatifnya? Sebutkan tolong. Kan katanya kita harus debat ilmiah. Debat ilmiah jangan mengejek-ngejek di kolom komentar. Tapi masalahnya sekarang yang ramai di kolom komentar orang-orang yang udah ngaji sunnah ya. Mayoritas emang jangan jadi mayoritas ya, nanti jadi anarkis. Apa efek negatifnya? Nah sekarang Anda balik. Apa efek negatifnya kalau orang yang mengaku bertauhid tidak memahami tanggung jawab yang 3 ini? Kita anggap tauhid itu adalah tauhid yang pertama aja. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Itu di tauhid enggak? Anggap ya, tauhid itu tidak menuntut kita untuk ibadah. Anggap aja seperti itu, oke? Sepakat? Kita anggap seperti itu. Orang yang percaya bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi rezeki dan yang menciptakan kita, kita anggap bertauhid. Bagus gak? Bagus ya konsepnya ya. Ana tanya balik nih. Orang Yahudi yang berusaha membunuh Nabi Musa dan Harun, yang membunuh Yahya, Zakaria, yang berusaha membunuh Isa, mereka mentauhidkan Allah tidak dalam hal ini? Mereka menyembah Allah tidak? Mereka tahu nggak yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah? Mereka yakin tidak? Yakin. Berarti Yahudi bertauhid tidak? Nasrani, Kristiani yang menolak bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar di akhir zaman, menolak ikut risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap Allah pencipta bukan?
Orang Nasrani menganggap bahwa yang memberi rezeki Allah, bukan? Iya, mereka menyembah Allah juga, Tuhan Bapa, itu yang dimaksudkan Tuhan Allah. Nah pertanyaannya, Yahudi Nasrani Islam dong. Di sini letak bahayanya. Itulah kenapa kok ada orang yang getol anti banget dengan pembahasan tauhid dibahas menjadi 3 tanggung jawab. Kenapa? Takut Islam akan berbeda daripada agama yang lain. Berarti PR-nya siapa ini? PR orang yang ingin mengabu-abukan agama, ingin menyatukan semua agama menjadi suatu eksistensi yang gak ada. PR-nya besar, ikhwah. Kita balik. Kalau kita menyebarkan 3 tauhid ini, punya 3 tanggung jawab ini, apa bahayanya? Bahayanya adalah PR mereka akan kacau. Siapa mereka? Semoga nanti dikat. PR liberalisme. Atau apa yang ilmaniyah itu apa? Yang tidak paham konsep ketuhanan? Ateis. Itu PR mereka semua. Tapi yang paling mengerikan adalah liberalis. Ini adalah gaya-gaya faham yang dibawa dari Eropa, yang muncul di abad ke-15. Monggo adzan terlebih dahulu. Kemudian kita jelaskan. Lalu apa sih tauhid rububiyah ini? Tauhid rububiyah yang sudah jelaskan tadi, bahwa tidak ada yang menentang tentang rububiyah ini kecuali orang-orang yang tidak berakal. Karena semua orang yang berakal, yang mana akalnya sehat, akan menerima konsep bahwa Allah lah yang satu-satunya penguasa, atau disebut sebagai Rob. Rob itu bisa diartikan pemilik, penguasa, pengatur, yang mustahik, yang berhak untuk segala hal di alam semesta ini. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ikhwatul Islam, tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang hamba adalah menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Itu sudah jelas. Kemudian konsekuensinya adalah kita mengesahkan ketika meminta kepada sang pemberi rezeki tadi. Karena ternyata waqi'nya ada kaum muslimin yang mereka, kita tidak katakan mereka tidak berakal, mereka berakal. Tapi akalnya ada kepentingan. Ada kepentingan-kepentingan yang Allah alam bisa, kepentingannya itu bisa jadi karena ikut-ikutan orang tua atau ikut-ikutan tokoh agama setempat. Itu semuanya adalah kepentingan. Yaitu apa? Kepentingan gak mau cari masalah sama orang-orang pembesar setempat. Itu kepentingan juga. Sehingga ketika doanya tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, manut. Ketika meminta rizki, tapi rizkinya harus dilempar ke sawah dulu, manut. Nah ini kan orang-orang Islam juga, tapi Islamnya belum diikhlaskan, diluruskan. Maka di sini ikhwatul Islam, jangan menganggap tauhid rububiyah itu tauhid yang membuat kita tidur nina bobo. Bahkan di Pulau Jawa yang merupakan pulau paling maju, praktek kesyirikan masih terjadi di mana-mana. Padahal katanya kalau makin maju, makin update pendidikannya. Tapi ternyata belum juga dari segi akidah dan tauhidnya. Beberapa yang menjadi kewajiban kita, yang pertama adalah beriman dengan keberadaan Allah. Tentunya ini akan bertentangan dengan eksistensialis. Juga ada juga yang kita sebutkan tadi juga agama yang menolak adanya Tuhan, ateis. Eksistensialis itu orang yang berusaha menunjukkan bahwa dirinya ada dari pemahamannya sendiri. Kalau ateisme yang menolak adanya Tuhan. Nah, ini berarti bertentangan dengan rububiyah Allah. Kenapa kok mereka yang memiliki pemikiran cerdas kok malah menemukan konsep ateis? Karena mereka ada kepentingan di situ. Mereka terluka dan kecewa dengan penjajahan umat beragama yang menguasai mereka sebelumnya. Siapa yang menguasai Eropa? Tentunya bukan kaum muslimin, ya. Kemudian ada juga yang menolak konsep ketuhanan Allah Subhanahu wa taala,
menganggap Allah itu ada tapi tidak percaya ada agama. Agnostik ya. Agnostik, mereka ngakunya kami percaya ada Allah tapi kami tidak percaya adanya agama dan keyakinan. Bilang aja malas ibadah. Pengen bilang agama manapun benar tapi nggak mau praktek. Ya karena ibadah itu ada nafkahnya, ada sedekahnya, ada zakatnya. Malas bodoh. Agnostik aja. Enak. Yang kedua adalah Allah adalah satu-satunya dalam rububiyah tadi yang kita sebutkan tadi ya, yang memberi rezeki itu Allah, bukan sarjana. Yang memberikan kelancaran menikah itu adalah Allah yang menentukan, bukan calon mertua. Orang-orang yang mau melanjutkan pernikahan gak usah sampai menggadaikan pemahaman kita demi ridho calon mertua. Karena kalau sudah jodohnya mau bagaimanapun pasti akan datang, pasti akan jadi. Jadi jodoh itu di tangan Allah, bukan di tangan calon mertua. Gak usah kita sampai deg-degan mengemis kepada calon mertua. Bisa jadi kalau seandainya ditolak memang belum jodohnya. Jangan-jangan jodoh kita sekarang masih SD. Nikah tua maksudnya ya. Yang ketiga adalah beriman bahwa Allah lah yang memiliki rububiyah. Allah lah pemiliknya. Hanya Allah lah yang memiliki. Nah ini insya Allah kita nggak begitu susah untuk menjelaskannya. Dan yang terakhir adalah pasrah dengan segala aturan Allah. Karena Allah maha bijaksana. Karena Allah lah yang memiliki takdir. Allah yang menentukan semua itu pasti tidak ada yang meleset. Pasrah aja, nggak perlu sampai takut. Kita pernah jelaskan dua hal yang menjadikan manusia stres itu adalah dua hal yang bukan milik manusia, yaitu menyesali masa lalu dan takut masa depan. Itu yang jadi stresnya manusia. Padahal yang milik kita adalah hari ini. Masa lalu kita sesali, ngapain? Nggak akan kembali. Ya udah, ambil ibrahnya. Masa depan kita khawatir, nanti lulus SMA mau kuliah di mana? Nanti kuliah dapat kerja di mana? Nanti kalau saya nggak dapat fulanah bagaimana? Nanti kalau saya nikah kemudian nggak dapat kerjaan gimana? Itu cukup bikin anak-anak kuliah akhirnya mereka depresi dan bunuh diri. Ya ngapain? Kayak masih hidup aja loh ke depannya. Kan gitu. Udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah. Itu kita pasrah. Dalam hal rububiyah. Dalilnya apa rububiyah? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang paling bawah ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Jangankan rezeki yang di muka bumi, langit dan buminya Allah yang menciptakan. Waqtilafil laili wan nahar. Pembagian siang dan malam Allah sudah bagi rata. Ada orang yang siangnya susah untuk aktivitas, ngantuk tok, malamnya susah tidur, begadang tok, mabar ketika dewasa jadi satpam malam, sesuai dengan bakat. Ada kan seperti itu? Ada loh orang yang siang itu nggak bisa bangun, udah kayak latihan mati suri. Tapi kalau malam, masya Allah, sewegere, jadi lowo ya. Ada. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam Allah sudah atur semuanya. Orang bilang siang itu ma'asya, tempat mencari ma'isyah. Malam itu untuk tidur dan istirahat. Ini jadi kebalik kalau buat orang-orang Grab. Malam-malam masya Allah mereka tetap ramai di mana-mana ada. Allah mabarik. Itu sudah Allah atur. Allah yang menurunkan firman ini 1400 tahun yang lalu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa 14 abad berikutnya akan ada Gojek dan Grab. Allah sudah atur semua. Allati wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan bahkan ada kapal-kapal besi yang ngapung di atas laut. Ajaib. Kapal itu beratnya berapa ton? Kita yang cuma 70 kilo aja tenggelam. Gaya batu itu insya Allah semua kita bisa. Nggak semua orang bisa ngapung, tapi kalau tenggelam semua orang bisa. Kapal yang bertonton itu ngapung. Kalau dari segi fisika dan ilmiah dijelaskan, ini tekanan airnya gini, ini gini dan sebagainya, akhirnya bisa
ngapung, semakin berat, semakin bertahan karena imbang dan sebagainya. Kalau Allah pengen tenggelamkan, tenggelam nggak? Berarti nggak tenggelamnya karena Allah lah yang menjadikan. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kapal-kapal yang ngalir jalan di lautan untuk memberikan manfaat kepada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ard. Air yang turun dari langit. Itu Allah yang nurunkan. Bukan orang yang nyuci motor. Ya, sampai ya nyuci motor, bentar lagi hujan ini. Hati-hati. Itu nyuci motor hujan, kalau nyuci mobil gimana? Apa banjir? Allah yang nurunkan, bukan motor kita. Supra X nurunin hujan. Kurang mahal. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dengan air hujan hiduplah bumi ini. Hijau. Ternyata yang di bumi bukan hijau-hijau, aspal. Ya hancur aspalnya. Ya kan? Jeglongan. Ya harusnya di situ ada tumbuhannya tumbuh. Makanya kalau ada rumput tumbuh ya. Tapi kalau ada aspalnya jebol. Karena aspalnya enggak sesuai dengan anggaran. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, menghidupkan bumi setelah mati, setelah tandus, jika ada hujan, hidup lagi. Wa batha fiha min kulli dabbah. Allah yang menyebarkan makhluk hidup di muka bumi. Saya tanya, kecoa itu sudah berapa kali kita semprot pakai baygon? Kayaknya nggak pernah punah kecoa ini ya. Anak di Solo mondok, kemudian di Salatiga mondok, di Madinah sampai ke Jember, kecoa ada semua ya. Kurma nggak semua tempat ada, tapi kecoa selalu ada. Allah yang menyebarkan itu. Allah yang punya hikmahnya. Dan semua makhluk-makhluk, jangan pernah takut ikan akan habis di lautan. Melimpah akan selalu ada. Termasuk laron ketika bulan hujan ya. Durian selalu ada. Wa batha fiha min kulli dabbah. Allah yang menyebarkan semua itu. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Dan juga berhembusnya angin. Siapa bilang angin itu cuma buat memberikan ISIS kepada manusia? Ada yang pernah naik pesawat di ketinggian seperti itu, ternyata anginnya juga kenceng. Kadang-kadang kita turbulensi, kadang-kadang ada suara aneh-aneh, ternyata angin di atas sana kenceng. Masalahnya siapa yang ngiyup di sana? Ternyata di langit juga ada angin. Kata siapa? Kata Allah, wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Angin yang berhembus antara langit dan bumi yang menggerakkan awan-awan. Ternyata awan gerak tadi karena angin. Ada anginnya di atas. Meskipun gak ada layangan. Pesawat ternyata. Masya Allah. Ada manfaatnya. Allah semua yang ngatur. Apa kata Allah? La ayatil liqaumi yaqilun. Bukti untuk orang-orang yang berakal lurus. Ini akan ditolak oleh orang-orang yang berakal tapi akalnya penuh kepentingan. Itu tadi ikhwatul Islam. Akal itu bisa dipakai untuk memahami dalil. Kecuali kalau akalnya sudah akal orderan. Akalnya sudah pesanan. Nah, belajarnya lama, belajar agama bertahun-tahun, belasan tahun di Timur Tengah, pulang-pulang ngomongin nyeleneh. Apakah dia gak berakal? Berakal, cuman sudah dipesan. Akal-akal Gojek ya. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil faedahnya. Afwan kalau dalam penyampaian Anda ada salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.